pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Sidang gugatan perdata 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun majelis hakim menunda persidangan hingga 22 September 2025. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, khususnya di Simpang Fatmawati arah Lebak Bulus. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Sidang gugatan perdata 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran kini didampingi kuasa hukum dari AK Law Firm, sementara majelis hakim menunda persidangan hingga 22 September karena dokumen pihak tergugat belum lengkap. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 15 September. Dalam persidangan kali ini, Gibran tidak lagi diwakili jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Agung. 3 pengacara Gibran dari AK Law Firm mengaku telah menerima kuasa sejak 9 September 2025. Untuk menghadapi gugatan perdata terkait riwayat pendidikan Gibran. Namun, mereka belum bisa memastikan apakah Gibran akan hadir langsung dalam sidang berikutnya. Baik, agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat 1. Seperti itu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa kejaksaan atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional pribadi. Ya. Berarti udah pribadi? Udah pribadi, kami mewakili Gibran Rakabuming Raka. Penerimaan surat kuasanya itu per kapan Pak? Untuk tanggal 9 kemarin. Ya. Kuasa langsung dari Pak Gibran? Betul, kami terima kuasa langsung dari Pak Gibran. mungkin boleh disebutkan nama dan law firm-nya Pak, mungkin kita jelaskan. Nama saya Dadang Herli Saputra, Saya Basuki, terus kemudian Anton Alawi, kemudian dari Akalovo Dari surat Jakarta. surat kuasa ini Pak Gibran menyampaikan apa sih untuk Bapak ini? Menyampaikan untuk mewakili ini. Yang lain-lain nanti akan kita sampaikan pada persidangan Berarti untuk berikutnya. arahan seperti apa gugatannya nanti? Nanti kita akan sampaikan pada persidangan Pak, berikutnya. tadi yang kurang apa Pak di KTP dari tergugat. Tapi ya. KTP terpusat Iya. Bapak? Tergugat ya. Kalau kami semua sudah lengkap ya. Prinsipal apakah diperlukan hadir Pak? Prinsipal dalam Itu belum bisa kami berikan komentar jawaban. Ya. Ada rencana nggak Pak? Mungkin Pak Gibran Belum. Ya. Yang lain-lain nanti aja bisa. tadi Pak Hakim bilang. Iya. Nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini ya. Tahapan-tahapan mediasi. Ya, mediasi. Nanti Ya. Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Ya. Nah, ya. Hari ini dari Pak Gibran ada sepatu kata-kata ada arahan nggak khusus? sih? Belum ada arahan khusus ya. Sekira biasa aja. Makasih. Tahu ya Pak? Ya, mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Pak, yang diminta foto pengacara Pak Mas Gibran Pak. Ya. Mengerahkan berapa pengacara untuk menghadapi gugatan ini? Kita bertiga. Iya, bertiga. AKA Law Firm Pak, AKA gitu ya? Ad infinitum kindness law firm. Ya. Berkedudukan di Solo apa di sini Pak? Di Jakarta sini. Ya, ya. Pak, boleh tahu Pak pendapat Pak Gibran sih terkait gugatan ini Pak? Itu tanya ke Pak Gibran ya. Oke, kami hanya berikan kuasa untuk bersidang, gitu aja. Dari Iya. KTP yang dibutuhkan fotokopi Pak ya? Iya, kopi nanti akan kita bawa ya. Pak, selain KTP apalagi kelengkapan ini? Tidak ada, kami semua lengkap sudah. Sudah lengkap. Iya. Artinya sidang besok mediasi minggu depan itu sudah bisa digelar. Nanti mungkin itu dari humas persidangan yang akan menyampaikan. Sejauhnya apakah Ya. ada kesediaan Mas Gibran ini untuk hadir di Belum ada. Kami sampai ke sana. Terima kasih ya. Ya. bukan ijazah ya Pak? Yang
materi gugatan nanti tanya dulu ke penggugat ya. Nanti kami akan tanggapi pada saat persidangan. Sementara itu, Subhan selaku penggugat tetap yakin memiliki bukti kuat dalam gugatan ini. Ya profesional aja nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya. Tapi hari ini masih kurang Pak ya legal Ini standingnya. bukan legal standingnya. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Itu harus ada, karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan. Mana ini nyambung nggak nih? Benar nggak dari dia kan gitu. Nah untuk tergugat 2 diwakili oleh 60 kuasa hukum. Iya 60. Tapi juga kuasanya saya minta didaftar. Karena belum terdaftar dari itu. Iya itu. Oke. Apalagi Belum didaftarkan 60 kuasa hukum. belum didaftarkan. Di Tapi dalam surat kuasa. iya kan harus didaftar ke kepaniteraan di sini. Oh belum terdaftar Pak ya. Pak Subhan kan biasanya kalau sudah selesai masalah administrasi akan masuk ke mediasi ya. Iya betul. Kira-kira nanti akan ada perdamaian atau gimana? Gini ya, kalau damai itu kan memang utamanya. Kalau perdata itu ada disediakan forum mediasi. Nah, damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya gugat ini adalah cacat bawaan, gimana saya bisa damai? Bapak mau punya HP cacat bawaan terus Bapak pakai terus. Itu intinya. Ya, soal damai aja udah ramai nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar. Kan itu. Ya. Pak dari segi gugat sendiri menginginkan Mas Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu sema. Proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya? Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak jadinya. Bapak bilang itu Jelas tempo banget, kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Coba dulu ya Pak. Saya di tengah, saya yang tengah Pak. Oh ya, makasih ya Pak Subhan. Makasih Pak Subhan. Lantaran dokumen dari pihak tergugat belum lengkap, Majelis Hakim kembali menunda sidang dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada 22 September 2025. Sebelumnya, sidang gugatan ijazah Wapres Gibran juga ditunda karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Gibran saat itu diwakili oleh kuasa hukum yang diketahui berasal dari Kejaksaan Agung, tepatnya kantor Jaksa Pengacara Negara. Subhan merasa keberatan Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara karena dianggap kejaksaan mewakili negara, bukan Gibran secara pribadi. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia juga menjadi pihak tergugat 2 dalam perkara ini. Dalam petitumnya, Subhan meminta Majelis Hakim menyatakan Gibran tidak sah menjabat Wakil Presiden periode 2024-2029. Karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan SMA atau sederajat sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Subhan juga meminta Majelis Hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian material dan imaterial senilai 125 triliun rupiah. Dana tersebut menurut Subhan harus disetorkan ke kas negara untuk kemudian dibagikan kepada setiap warga negara. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak dapat membuka sejumlah dokumen termasuk ijazah para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden ke publik, kecuali atas izin pemiliknya.
Hal tersebut ditegaskan dalam surat keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegaskan tidak dapat membuka sejumlah dokumen termasuk ijazah para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden ke publik kecuali atas izin pemiliknya. Hal tersebut ditegaskan dalam surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan dikeluarkan pada Agustus 2025. Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menjelaskan alasan pihaknya merahasiakan sejumlah dokumen pribadi Capres dan Cawapres. Menurut Afif, langkah tersebut merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur bahwa data pribadi hanya dapat diakses dengan persetujuan pemilik. Berdasarkan aturan itu, ada 16 dokumen Capres-Cawapres yang dibatasi akses publik. Di antaranya KTP, rekam medis, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK hingga daftar riwayat hidup. Afif menegaskan kebijakan ini tidak berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masih ramai diperdebatkan. Kendati dirahasiakan, KPU mengatakan tidak selamanya dokumen-dokumen tersebut tertutup aksesnya. Terdapat jangka waktu pengecualian. Informasi 16 dokumen tersebut hanya dirahasiakan selama 5 tahun. KPU juga membuka peluang dokumen-dokumen tersebut dibuka ke publik dengan syarat pemilik dokumen memberikan persetujuan tertulis atau berkaitan dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menyebut para dirut Bank Himbara kini kewalahan dan pusing setelah menerima penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dan resmi masuk ke Bank Himbara pada Jumat lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut para dirut Bank Himbara kini kewalahan dan pusing setelah menerima penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dan resmi masuk ke Bank Himbara pada Jumat 12 September. Purbaya mengatakan jumlah itu membuat para dirut bingung menyalurkan dana yang begitu besar. Ia menuturkan bahwa untuk menambah penempatan dana, Kementerian Keuangan tetap harus mempertimbangkan kondisi terlebih dahulu. Menurut Purbaya, saat ditawarkan pinjaman 200 triliun rupiah, para dirut sempat keberatan karena menilai jumlahnya terlalu besar.
Para dirut mengaku hanya mampu menyerap sekitar 7 triliun rupiah, jauh di bawah angka 200 triliun rupiah yang dialokasikan. Meski begitu, Purbaya yakin dana besar itu akan memberi efek positif terhadap ekonomi dengan menurunkan suku bunga pinjaman maupun deposito. Ia menilai penurunan biaya uang akan mendorong masyarakat lebih berani membelanjakan dan meminjam dana ke bank. Nantinya, penggunaan dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah agar memberi efek ganda ke perekonomian. Purbaya juga meluruskan bahwa penempatan dana tidak dibatasi 6 bulan, melainkan bisa terus berputar di perbankan sesuai kebutuhan. Mungkin pertanyaannya mengenai yang program gelontoran dana 200T ke perbankan, Pak. Mungkin itu sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Apakah semua sudah masuk ke 5 bank itu? Terus mungkin setelah ini gitu, Pak, apakah itu kan cuma 6 bulan ya, Pak ya penempatannya? Apakah nanti bisa diperpanjang atau mungkin diperluas selain 5 bank itu, Pak? Iya, artinya 200T apakah bakal tambah juga gitu, Pak? Mungkin pertanyaan saya itu aja, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Cukup, silakan Pak Purbaya. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya, dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biarin seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dia kasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Keuangan Purbaya menilai mesin ekonomi Indonesia pincang dalam 2 dekade terakhir, terutama saat membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai mesin ekonomi Indonesia mengalami kepincangan dalam 20 tahun terakhir.
Dirinya membandingkan kinerja ekonomi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 hingga 2014 dengan era Presiden Joko Widodo pada periode 2014 hingga 2024. Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi di era SBY mampu menembus lebih dari 5%, bahkan mendekati 6% yang ditopang kuat oleh sektor swasta. Sementara pada era Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi penggerak utama, tetapi aktivitas swasta justru melemah. Pertumbuhan hanya berkisar di angka 5%, laju uang beredar rata-rata 7% dan sempat mendekati 0%. Sementara pertumbuhan kredit perbankan tertahan di bawah 10%. Purbaya juga menyoroti rasio utang pemerintah pada masa Jokowi yang lebih tinggi, rata-rata 34,31% terhadap produk domestik bruto. Angka itu lebih besar dibandingkan era SBY yang hanya 31,65% dari PDB. Tak hanya itu, dirinya juga menanggapi kritik akademisi Rocky Gerung yang menilai Jokowi tidak bekerja. Purbaya membantahnya dengan menunjukkan data pertumbuhan ekonomi dan menyarankan Rocky kembali mempelajari dasar-dasar ekonomi agar memahami capaian pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, Purbaya turut mengkritik kebiasaan pemerintah menempatkan dana di Bank Indonesia yang sempat menembus 800 triliun rupiah. Padahal dana tersebut berasal dari utang berbunga sekitar 7%. Dirinya menambahkan, BI ikut memperketat likuiditas melalui penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Sebagai langkah solusi, Purbaya memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari BI ke perbankan. Kebijakan ini diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan uang beredar hingga 15-20% dalam waktu dekat, dengan dampak terhadap perekonomian yang mulai terlihat dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Kemudian pada hari ini, dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merilis paket stimulus ekonomi 2025. Kemudian pada hari ini dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8 program akselerasi, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, William Frans Ansanai mengungkapkan amanat Presiden ke-7 Jokowi kepada relawannya. William mengatakan Jokowi meminta relawannya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia selama 2 periode.
Presiden ke-7 Joko Widodo memberi amanat kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Ketum Relawan Bara JP William Frans Ansanai mengatakan, Jokowi meminta relawannya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin selama 2 periode. Hal itu disampaikan oleh William Frans saat ditemui di Menteng, Jakarta pada Sabtu 13 September. Frans menilai perjalanan 1 periode pemerintahan belum maksimal, sehingga perlu 2 kali memenangi pemilu. Sehingga pihaknya mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode untuk menyongsong transformasi bangsa yang digadang-gadang oleh Presiden Prabowo. Oleh sebab itu, Bara JP menyiapkan diri untuk membantu menyuarakan program pemerintahan Prabowo Gibran kepada masyarakat dan mengonsolidasikan kekuatan rakyat. Sebelumnya, pada 19 Juni 2025, Frans menyatakan dukungan Prabowo Gibran 2 periode adalah amanat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB. Frans menyebut dukungan itu diberikan agar pemerintah bisa benar-benar mempersiapkan dan mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045. Meski begitu, Bara JP tetap akan bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Kepolisian Peru menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam penembakan staf KBRI Setro Leonardo Purba di Lima, Peru. Dari 5 terduga pelaku, 2 berkewarganegaraan Kuba dan 3 Venezuela. Kepolisian Peru menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam penembakan staf KBRI di Lima, Setro Leonardo Purba di kawasan San Martin de Porres, Lima. Dari 5 pelaku, 2 berkewarganegaraan Kuba dan 3 Venezuela. Para pelaku diduga merupakan anggota kelompok kriminal Los Maleantes del Cono. Dalam operasi itu, polisi menyita sebuah pistol yang diduga digunakan untuk menembak korban. Selain pistol berisi amunisi, polisi juga mengamankan 5 bahan peledak, 15 meter sumbu, narkoba, 10 telepon genggam, dan sepeda motor.
Salah satu pelaku merupakan pemilik sepeda motor yang diduga digunakan dalam serangan terhadap Setro. Sedangkan pelaku lainnya bernama Yaiker Antonio Echenagujia Guijada alias Malako yang merupakan warga Venezuela diduga sebagai penembak langsung. Sementara itu Wilson Jose Soto Lopez alias El Primo mengaku sebagai pengendara sepeda motor dalam aksi penyerangan. Keduanya berhasil diidentifikasi melalui rekaman kamera pengawas. Hingga kini, pihak berwenang belum mengungkap identitas dua pelaku asal Kuba dan peran mereka. Kelima pelaku akan menjalani masa penahanan awal selama 7 hari guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, Setro meninggal setelah menjadi korban penembakan di Lince 5 pada Senin 1 September. Saat kejadian, Setro baru saja bersepeda bersama istrinya. Berdasarkan rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berdiri menunggu di dekat lokasi. Lalu saat Setro mendekat, pelaku langsung melepaskan tembakan. Tak berselang lama, seorang pria lain datang dengan sepeda motor dan keduanya melarikan diri setelah melakukan penyerangan. Media setempat melaporkan Setro ditembak 3 kali oleh pelaku tak dikenal. Setro sempat dibawa ke klinik yang berada sekitar 1 km dari lokasi kejadian, namun nyawanya tak berhasil diselamatkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, khususnya di Simpang Fatmawati arah Lebak Bulus. Kepadatan kendaraan di ruas tersebut diperparah oleh adanya proyek pembangunan trotoar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, khususnya di Simpang Fatmawati arah Lebak Bulus. Kepadatan kendaraan di sepanjang Jalan TB Simatupang ini dikarenakan adanya beberapa proyek pembangunan trotoar. Untuk mengatasi ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang hingga ke arah Lebak Bulus. Uji coba ini berlangsung selama 5 hari, sejak tanggal 15 September hingga 19 September mendatang. Adapun
Rekayasa ini dimulai sejak pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 20.00 malam. Untuk skema rekayasa dilakukan dengan penambahan kapasitas jalan. Dengan difungsikannya lajur kiri di gerbang tol Fatmawati 2 tanpa biaya dengan catatan hanya untuk kendaraan roda 4. Selain itu juga dilakukan penutupan sejumlah akses dan putar balik, yakni di Simpang Fatmawati dan Simpang Lebak Bulus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.